Boleh dikenalin dulu, kakak. Halo. Oh ini. Kak. Halo. Halo. Tenang ya. Halo. Okay. Kakak namanya siapa? Kenalin nama aku Adel. Iya, kenalin. Nama aku Redia, Kak. Iya. Kak Adel ini asalnya dari mana? Aku SMA-nya di Palu sih, tapi sukunya suku Bali. Palu tuh di Sulawesi berarti ya? Iya, Sulawesi apa coba? Sulawesi Tenggara kan? Iya. Sulawesi Tengah teman-teman. Tengah, maaf ya teman-teman. Kak Adel ini di Telkom University ya? Betul. Angkatan berapa? 2017. 2017, berarti kalau 2017 itu masuknya tuh 4 tahun yang lalu ya? Hah? Kan ini masih 2020 Pak? Oh iya, 2000, berarti 3 tahun yang lalu berarti ya? Iya. 3 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu nih Kak Adel, kenapa sih milih Telkom? Jujur dong, jujur, jangan ada fitnah di antara kita. Sebenarnya nih ya, aku tuh cita-citanya sih jadi dokter awalnya. Jadi dokter? Iya, jadi dokter dari kecil banget. Kalau ditanya itu pasti jawabannya cita-citanya jadi apa? Pasti cita-citanya tuh jadi dokter. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh juga suka olimpiade biologi gitu-gitu. Bahkan UN-nya pun itu kimia gitu. Nggak ada sama sekali sosialnya. Nah terus pas udah mau masuk kuliah, itu tuh nanya kan ke orang tua boleh nggak jadi dokter. Nah tapi aku nggak mendapatkan kesempatan itu, dilarang sama orang tua untuk jadi dokter, katanya nggak selalu sukses itu jadi dokter gitu. Bisa jadi yang lain. Ya bisa jadi yang lain. Jadilah. Kalau berarti kakak dulunya pengen jadi dokter kan? Iya. Nah berarti kan sebelum jadi dokter kakak punya impian untuk masuk di universitas dong? Iya dong. Sebelum di Telkom nih, Kak Adel ini ikut SBM nggak sih? Enggak. SNM pun aku nggak ikut. Kenapa tuh? Karena udah persiapan aku tuh jadi dokter. Jadi kayak dokter. Dari SMA tuh belajarnya tuh biologi segala macem. Makanya aku nggak ikut SNM pas kan udah keterima Telkom tuh. Jadinya udah aku nggak ikut SNMPTN, nggak ikut SBMPTN. Apalagi mandiri, udah langsung Telkom. Langsung Telkom jurusan? Ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi. Iya. Kenapa kakak milih jurusan ilmu komunikasi? Oke. Karena di Telkom kan banyak banget ya jurusannya, nggak cuma ikom doang, ada 7 fakultas dan jurusannya juga ada. Wah banyak sekali pokoknya, tidak terhitung. Karena Telkom University adalah world class University. Yes, itu dia. Kenapa nih kakak milih ikom di Telkom? Itu tuh sebenarnya kan aku udah nggak jadi tuh jadi dokter kan, udah kan mimpi aku pupus udah sampai di situ saja. Pupus kayak lagu teman-teman. Iya betul sekali. Tapi karena pas SMA tuh sebenarnya ini alasan yang klasik sih. Dulu tuh SMA aku tuh suka nge-MC gitu di acara-acara sekolah sih, nggak yang acara-acara luar. Terus juga kayak misalnya ada presentasi gitu suka aja ngomong di depan. Ngomong ya, suka JP ya, jual pesona, ngomong di depan umum gitu ya. Iya bisa kayak gitulah intinya. Terus ya udah karena nggak jadi dokter, cita-cita utama aku nggak jadi, ya udah jadinya ikutin hobi aku aja. Nah salah satunya yang aku pikirin tuh masuk di ilmu komunikasi gitu. Jurusan ilmu komunikasi di Telkom? Iya. Sebenarnya bisa sih di kampus lain, cuma mau tau nggak kenapa aku kenapa harus dari kolot Telkom gitu? Iya, soalnya pas aku searching nih ya, di sini setahu aku aja, sedapat aku informasinya, bahwa kalau aku tuh kan nggak suka politik ya, nggak terlalu suka politik. Nah ilmu komunikasi di tempat lain tuh masuk ke fakultas ilmu sosial dan politik. Benar. Cuma di Telkom yang gabung sama bisnis gitu. Bisnis komunikasi dan bisnis ya kalau di Telkom tuh. Fakultas komunikasi bisnis, jadi udah aku set Telkom. Nyaman, enjoy sekarang. Enjoy banget. Soalnya dengar nih teman-teman semua katanya tuh ikom Telkom tuh santuy parah katanya. Parah. Gak juga sih Pak. Gak juga ya. Masa sih? Tapi kayaknya ngeliat kakak nih sekarang kayaknya tuh santai gitu jurusannya. Masih santai atau sudah melewati masa santai itu? Iya, kalau misalnya ngomongin jurusan yang santai sih, semua jurusan punya kesulitannya masing-masing sih. Kayak misalnya kalau misalnya teknik ya tentu dia ke teknik-teknikan, mikir komputer, kalkulus. Iya, kalau aku yang lebih
soft skillnya sih, lebih ke gimana cara berbicaranya, terus juga berpikir kreatifnya. Kalau kita sih di e-com seperti itu, nggak yang berpikir ngitung. Walaupun ada ngitung juga, tapi nggak begitu, nggak begitu banyak gitu. Sebelum masuk kuliah kan pasti ada yang namanya ospek tuh. Ospek di ospek maupun ospek universitas sama ospek jurusan ya. Boleh diceritain nggak sih singkat aja gimana pas di ospek jurusan atau ospek universitas? Itu yang apa sih, PKKMB ya namanya? PKKMB, kalau di Telkom namanya PKKMB. Apa sih kepanjangannya, aku lupa juga. Daripada salah nih. Ya. Pokoknya nanti ditulis ada PKKMB. Itu adalah Jadi aku kan merantau ya dari Palu. Aku tuh kesini sendiri, nggak sendiri sih, berdua sama teman aku tanpa orang tua. Jadi kita kan langsung masuk ke, kalau kalian tahu Telkom itu ada asrama. Oh, ada asramanya? Iya, asrama. Itu wajib atau enggak? Wajib setahun. Wajib setahun. Buat maba. Jadi kalian kalau misalnya mau masuk Telkom nggak perlu takut sebenarnya mau nyari kosan langsung gitu. Kita udah difasilitasi adanya asrama gitu. Terus aku datang langsung masuk asrama dong. Nah, kalau misalnya mau ceritain PKKMB sih, capek ya. Capek bangunnya jam 2 subuh. Wow. Tok bangun. Gitu kan, sama namanya SR, senior resident gitu. Itu yang bangunin kita. Terus jam 2 subuh bangun, mandi, jam 3 tuh udah berbaris tuh di bawah. Karena kan mulai kegiatannya jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu waktunya kita tidur, teman-teman. Ya sholat tuh, Pak. Oh iya, sholat. Tapi ini kita harus baris di bawah. Iya, jadi nanti sholatnya bareng-bareng sama yang lain gitu. Ibadah juga buat agama-agama lain gitu. Itu 3 hari. 3 hari berturut-turut? Berturut-turut, bangun jam 4, pulang jam 6 sore, jam 7, jam 6 sampai jam 7 lah. Oh, kalau gitu fasilitas asrama ini ngebantu banget tuh? Ngebantu banget, karena kan aksesnya dekat gitu. Dekat ya? Oh, jadi asrama ini lingkungannya masih di dalam Universitas Telkom ya? Masuk paling belakang dari Telkom. Terus ada, kalau aspek jurusan nih gimana nih? Aspek jurusan apakah semenegangkan itu atau? Nah, kalau aspek jurusan lebih menyenangkan, kita ketemu teman-teman seangkatan. Terus kalau misalnya di e-com tuh budayanya kita manggil abang kakak gitu. Jadi ketemu abang kakak, disambut, nyanyi-nyanyi gitu loh. Pokoknya anak e-com Telkom yang katanya santuy pasti menyenangkan lah. Itu aspek jurusannya. Kita juga aspek jurusan tuh sebulan kalau nggak salah, jadi per minggu. Oh, per minggu kehitungannya. Oh. Iya, jadi setiap hari Sabtu hari Minggu ya, lupa. Weekend ya pokoknya. Iya, pokoknya pas weekend setiap minggu itu kita nggak dari jam 4 subuh juga kan? Nggak dari jam berapa tuh kira-kira? Jam 7 lah. Normal bangunnya. Kalau ditanya lebih asik mana sih, universitas atau jurusan? Jurusan. Kenapa tuh? Karena ketemu sama kakak cantik atau iya, nggak dimarah-marahin juga. Maaf kakak DMT. DMT itu apa ya? Apa ya? DMT. Pokoknya yang marah-marah gitu deh. Di ospek universitas. Berarti kakak lebih milih jurusan ya kalau ospek ya, karena lebih aman santai gitu. Aman santai. Kakak kan, Kak Adel itu kan angkatan 2017, berarti udah sekitarnya 3 tahun lah ya di jurusan ini gitu, menempuh jurusan ilmu komunikasi. Proses pembelajarannya itu gimana sih? Apakah sama seperti dulu gitu, pulang pergi pagi, pulang sore, full day atau gimana tuh kalau kuliah di e-com? Oke, kalau proses pembelajarannya sih kalau di Telkom itu kan kita sistem paket, jadi kayak kita masuk semester 1 tuh udah ada paketannya berapa SKS. Kalau nggak salah semester 1 tuh 19 SKS, 19 atau 17 SKS gitu. Jadi per semester tuh udah ada SKS-nya sendiri. Paket tuh paket A ayamnya 2? Bukan, paket mata kuliah. Jadi kan keren makanan teman-teman. Oke. Kalau misalnya teman-teman aku di universitas lain tuh kayak ada yang dia milih gitu per SKS. Jadi dia mau semester ini tuh dia mau ngambil matkul apa. Kalau kita tuh emang udah ada nih, lu semester 1 belajar ini, semester 2 belajar ini gitu. Di paket bener-bener di kamu ini gitu. Oke. Terus kan gimana tuh proses pembelajarannya? Apakah tegang, apakah kayak di SMA atau gimana tuh vibe-nya tuh? Kan teman-teman nih yang mau masuk kuliah sih, nyari referensi, mungkin kakak ada bisa membagi pengalaman. Kalau di kuliah tuh beda sih kayak SMA. Kalau kita SMA kan
datang pagi, pulangnya jam 4 sore, jam 3 sore. Kalau misalnya di kuliah sendiri, kuliah pada umumnya kita kuliah sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya hari Seninnya jadwalnya adanya jam 9, datangnya jam 9. Kalau misalnya datang jadwal ada jam 4, ya udah datangnya jam 4. Nggak usah dari pagi, ngapain gitu kan ya di kampus. Ada upacara nggak? 17 Agustus. 17. Oh, ada, kirain nggak ada juga. Ada di Telkom tuh ada upacara 17 Agustus di Telkom. Pernah denger sih katanya di Telkom tuh ada yang namanya TAK. TAK tuh apa sih, Kak? Iya, TAK itu tuh sebenarnya poin keaktifan mahasiswa. Nggak tahu ya kepanjangannya apa ya, nanti ditulis pokoknya ada TAK gitu ya. Editor cari. Bercanda. Jadi TAK tuh kita tuh bukan dipaksa sih, lebih ke difasilitasi untuk lebih aktif karena kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, bener banget. Iya, kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita tuh nggak cuma dituntut untuk bisa baik di akademik doang, tapi kita juga harus baik juga di non akademik. Nah, melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Karena di Telkom itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, terus banyak banget organisasi. Terus dari situ itu dapat poin TAK. Poin TAK-nya tuh harus berapa tuh? Nah, iya, jadi per kegiatan itu kan ada poinnya sendiri. Untuk syarat sidang atau lulus nanti wisuda itu minimal 60. Untuk sarjana, untuk D3 kalau nggak salah 40, 45 gitu. Jadi TAK ini tuh kayak sebagai syarat untuk sidang skripsi nanti. Betul. Didapat dengan cara organisasi. Jadi kalau misalnya udah lulus Telkom udah pasti bagus akademiknya, kita juga punya pengalaman di berbagai kegiatan gitu. Oke, ngomong-ngomong organisasi yang dapat TAK, Kak Adel sendiri ikut organisasi apa nih di Telkom? Kalau aku sendiri, karena ini udah tahun ketiga ya, aku tuh aktifnya emang dari tahun pertama sampai tahun kemarin lah, semester kemarin. Kalau dari fakultas sendiri, aku aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis, ya. BEM. BEM itu ininya apa namanya? Per tahun, lengsernya atau per semester aja? Per tahun, jadi masa periodenya itu 1 tahun. Masa periodenya 1 tahun. Jadi aku 2 periode. 2 periode, berarti 2 tahun? Ngambil divisi apa tuh Kak di BEM? Tahun pertama, sama sih, tahun pertama aku staf penelitian dan pengembangan, tahun kedua naik jadi kepala departemennya. Pasti dapat TAK dong kalau ikut gitu? Iya dong, pasti. Berarti kan dengan TAK. Oh, itu tujuannya salah satunya nyari TAK gitu ya? Iya, tapi kan ya begitulah Pak. Dengan mencari dapat skill, TAK, dapat relasi teman mungkin? Banyak banget, selain teman juga banyak dari luar kan kita buat event, terus juga buat seminar gitu kan banyak orang dari luar juga. Oh, kalau kita nonton seminar dapat poin gitu atau sertifikat aja biasanya tuh? Nah, sebenarnya TAK itu nggak cuma dari kegiatan doang, tapi kalau misalnya kita ikut seminar terus ada sertifikat, atau nggak kita kerja magang selama kita kuliah, dalam waktu kita kuliah itu bisa ditukarin menjadi TAK. Jadi ada udah poin-poinnya gitu sendiri sih di bagian kemahasiswaan. Kakak tuh Badan Eksekutif Mahasiswa, berarti sekarang udah lengser gitu ya? Semangat yang baru. Semangat maba-maba ya. Kalau di ilmu komunikasi sendiri nih, ada matkul-matkul khusus nggak sih? Atau semuanya dari semester 1 sampai semester 8 tuh misalkan sama aja mata kuliahnya itu umum, atau ada yang khususnya sih? Iya, kalau di ilmu komunikasi khususnya, itu tuh kita dari semester 1 sampai semester 2 itu kayak mau dianterin gitu loh, buat ngerti nih nanti pas selanjutnya mau belajar apa gitu. Jadi kayak pengantar dikasih basicnya gitu loh. Ya, karena kan kita SMA ada yang dari IPA, ada yang dari IPS, gue belajar apa, kan. Kayak aku kan belajar biologi, kimia. Kedua IPA berarti ya? Iya, aku IPA. Tiba-tiba masuk ilmu komunikasi kan nggak tahu tuh. Jadi kalau misalnya awal-awalnya tuh kita masih kayak belajar pengantar ilmu komunikasi, terus juga masih belajar bahasa Inggris juga. Oh, ada bahasa Inggris juga. Tapi masih khusus komunikasi. Terus ada kewirausahaan, kita juga kan Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Ada berbisnisnya juga, jualan gitu ya? Jualan, betul. Nggak afdol kalau nggak jualan. Terus paling yang berkesan buat aku tuh creative thinking, berpikir kreatif. Oh, itu ngapain tuh berpikir kreatif?
Kalau berpikir kita tuh diajarin benar-benar apa ya, tentang cara berpikir kreatif sesuai dengan teori yang diajarin gitu. Kalau kemarin tuh kita belajar tuh tentang topi-topi gitulah, setiap minggu itu kita disuruh bikin topi. Bikin topi. Topi dipakai dari karton gitu. Jadi tiap minggu tuh beda-beda gitu warnanya. Biasanya warna putih, ada warna hijau. Terus setiap apa topi yang kita buat tuh kayak mencerminkan kita tuh bisa berpikir kreatif tuh seperti apa sih gitu. Setiap warna itu juga kayak putih tuh apa, hijau tuh apa gitu. Itu salah satu mata kuliah khusus atau masih umum tuh? Masih umum. Oh, masih umum. Kalau yang khususnya ada? Jadi nanti di semester 3 kalau di Ikom Telkom itu ada penjurusan. Oh, penjurusan. Iya, jadi ilmu komunikasi kan luas banget kan. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar banyak dan semuanya dipelajarin kayak wasting time gitu. Iya. Jadi kita diberikan fasilitas nih sama Telkom dijurusin lagi. Jadi ada 2 penjurusan kalau di Ikom tuh di semester 3. Yang satu itu marketing communication, yang satu tuh broadcasting. Kalau kakak milih? Aku ya, marketing communication. Marketing communication itu apa bedanya sama yang satu lagi broadcasting? Itu bedanya apa tuh? Ya, jadi kalau misalnya broadcasting itu kan lebih ke, setahu aku ya ini kalau ngelihat teman-teman aku yang belajar broadcast, lebih ke bagian belakang layarnya. Kayak mereka belajar TV, lebih ke TV, radio, film. Oke, broadcasting. Radio, skrip yang bener kayak gimana? Naskah film, naskah film, iya. Nah kalau marketing sendiri bukan depan layar juga sih, bukan berarti kita marketing jadi artis, tapi lebih ke belajar PR-nya, terus cara branding gitu sih. Kenapa kakak milih jurusan Markom? Karena suka ngomong nggak? Ikom tuh emang tuh semuanya suka ngomong. Iya, apa katanya orang yang masuk Ikom tuh nggak mau hitung-hitungan, maunya Ikom. Jadi Ikom, tapi di Ikom juga ada hitung-hitungan. Tetap ada hitung-hitungan. Ya kalau misalnya nggak ngitung kita nggak hidup, Pak. Nggak hidup bener. Beli sama aja pakai hitungan berapa. Iya. Kenapa tuh milih Markom? Belum jawab tuh kan. Kalau milih Markom sih sebenarnya aku karena dari kecil ya, selain mungkin udah jalannya kali ya masuk Ikom. Udah jalannya. Waduh. Masuk Ikom. Jadi selain aku pengen jadi dokter, aku tuh dari kecil tuh suka jualan gitu loh. Dulu SMA jualan salad buah gitu-gitu. Salad buah, oke. Iya, terus kayak Mango sticky rice gitu tuh. Enggak juga sih. Itu mango sticky rice kayak pas kita kuliah sih, boomingnya. Enggak sih, maaf. Iya kan, saya itu daripada Anda. Iya, maaf. Maaf teman-teman semua. Oke. Iya gitu, jadi kayak jualan salad buah, terus jualan baju online shop juga gitu-gitu. Jadi kayak udah suka lah. Nge-branding produk gitu ya. Iya, jadi marketing tuh kayak pas gitu buat aku. Marketing tuh adil banget gitu ya, makanya milih itu. Kalau di marketing communication ada mata kuliah khusus mungkin? Banyak? Ya, jadi itu bener-bener udah itu lap dulu Pak. Oh, Oh, di marketing communication sendiri itu kan tadi kalau kayak berpikir kreatif, kewirausahaan, bahasanya itu umum. Kalau yang di markomnya sendiri ada ini khususnya nggak? Mata kuliah khusus apa aja? Jadi kan kita udah belajarnya beda banget kan sama anak broadcast. Jadi kalau di Markom sendiri itu kita kayak belajar brand activation, gimana caranya membranding suatu produk, gimana caranya gitu. Terus IMC itu Integrated Marketing Communication. Jadi benar-benar kita tuh diajarin gimana caranya memarketingkan produk, jasa, bahkan kota gitu. Kota juga di apa namanya? Di branding. Di branding gitu? Iya, di branding. Jadi mau diceritain, Pak? Boleh, tapi ini lanjut dulu. Kuliah dulu apa tuh? Oke, terus ada pengembangan diri dan grup. Terus kita juga belajar manajemen periklanan, belajar juga komunikasi visual juga. Jadi selain marketing kita juga diajarin skill ngedit gitulah. Oh, ada ngeditnya, berbau broadcastingnya juga ada dikit ya? Ada dikit, biar setidaknya tahu gitu. Kalau yang membedakan marketing dengan broadcasting itu apa sih? Yang bedain ya, yang tadi
kalau misalnya broadcasting dia lebih ke belakang layar, cara skrip setahu aku ya. Teman-teman broadcasting kalau salah mohon maaf bisa dikoreksi gitu ya. Kalau di Markom sendiri, kan tadi broadcasting itu penyiaran. Kalau di Markom sendiri ada tadi apa nge-branding kota itu apa? Nge-branding kota. Iya, jadi kalau misalnya di Ikom Telkom khusus nih, di Ikom Telkom tuh khusus limited edition. Betul, nggak ada di tempat lain. Apa tuh? Ada di sini. Itu tuh namanya Urban Village. Jadi Urban Village itu tuh bukan kesatuan sih, itu tugas matkul, integrasi antara 3 matkul. Ada namanya pengembangan diri dan grup, IMC, manajemen acara, bukan IMC sorry, pengembangan diri dan grup, manajemen acara, sama brand activation. Nah itu tuh kita tugasnya tuh nge-branding suatu kota. Jadi nanti tiap tahun tuh beda-beda temanya, ada Jawa Barat, itu pernah juga suku, terus yang tahun ini juga katanya suku di Jawa Barat gitu-gitu. Jadi kita tuh nge-branding kayak kemarin ada Tasik, Bogor, terus Subang, Kuningan, itu tuh di branding gitu. Kalau yang Kak Adel kebagian kota berarti ya? Kota? Iya. Oh. Kota. Itu pasti setiap tahun tuh ada? Atau? Pasti, itu project tahunannya Ikom Prodi Ilmu Komunikasi. Markom? Iya. Oh. Anak broadcast nggak ikutan, anak broadcast ada lagi nanti. Apa nanti bisa tuh? diundang lah, anak broadcast. Apa kalau broadcast apa tuh? Ada namanya Broadcast Movie Project. Itu di semester berapa? Semester akhir ya, kalau nggak salah semester 7, semester 8. 7 Iya. Oh, berarti lebih dulu proyek besarnya Urfil gitu ya, Iya. semester 4. Iya, betul sekali. Rame nggak sih Kak Urfil tuh? Wah, rame banget guys, rame banget. Pokoknya itu semua pengalaman marketing, semua pengalaman ngomong sama orang, terus ngejalin relasi tuh semuanya ada Di Urfil. ya di Urfil. Oh, Itu gimana Pak? Kalau di Urfil sendiri nih, yang Kak Adel dapat tuh apa sih dari pengalaman Urfil, mungkin apa? Bisa diceritain dikit? Oh iya betul. Kalau Urfil sendiri sih kita tuh banyak sih. Jadi kayak kan kita nge-branding, tugasnya nih nge-branding suatu kota. Jadi kayak kita ketemu banyak orang baru, terus gimana caranya nego, kan nggak semua kota mau diangkat kan. Oh iya, ada yang mungkin nolak gitu ya. Iya, kita nego sama pemerintah kotanya, terus juga negosiasi sama sponsor karena kita harus nyari Media duit partner sendiri, ya? Oh iya. nyari duit sendiri. Terus kayak bener-bener kita diajarin gimana caranya buat dapetin sponsor dari perusahaan gitu lah intinya. Terus juga belajar kerja sama orang lain, kita kan kerjanya sekelas gitu loh. Jadi kayak kirain satu orang enggak? Itu orang satu Iya. berapa kota tuh Pak? Berarti satu kelas tuh satu kota gitu? Iya, satu kelas satu kota, jadi kerja sama orang lain, Oke. terus negosiasi, banyak lah pokoknya yang. Dan itu kotanya nggak di Bandung ya, kan di luar Bandung, tadi ada Bogor. Iya, Tasik, Jawa Barat. Nyari Kalau pengalaman. pas tahun aku sih Jawa Barat. Berarti ada kemungkinan kan kalau misalkan bisa se-Indonesia nyarinya, misalkan ada ke Pulau Bali, Pulau Iya, ini. mungkin nanti ya tahun depan kalau kalian masuk, siapa tahu Jangan kalian lupa bisa, daftar. ya kalian bisa nge-branding kota kalian sendiri. Oke, cukup menarik ya Urfil, cuma capek nggak sih kalau dibilang Urfil tuh menurut Aduh. Kak? Jujur, sejujurnya Capek, nggak cuma capek fisik kan? doang, tapi capek batin, capek hati, capek otak, capek dompet gitu juga. Oh, dompet juga ikut capek? Iya, capek. Ya kan kalau misalnya mau ke Tasik kan kita pakai duit ya. Oh, nggak dari universitasnya sendiri? Enggak, jadi itu kayak kan kita diwajibin untuk membiayai sendiri, maka itu dari sponsorship segala macem gitu. Tapi kan dompet juga jujur lah ya Pak, saya juga ngeluarin duit Pak, maaf ya Pak. Itu Urfil tuh setahun sama berapa? 2 tahun? Setahun. Semester 4 sama semester 5. Puncaknya di semester 5? Gitu. Puncaknya itu biasanya ngapain tuh? Nah kalau puncaknya kan rangkaiannya nih, rangkaiannya itu ada 4 acara, Idea Fest, Pre-Event 1, Pre-Event 2, sama Main Event. Nah Main Event itu di bulan Desember kemarin. Iya, nah itu tuh bener-bener puncak acara kayak kita selebrasi lah setahun ini kita udah kelar. Nah itu tuh setiap kelas tuh nampilin performance masing-masing dari kotanya yang diambil. Ya kita campaign-nya apa, itu yang kita ceritakan melalui suatu performance 15 menit. 15 menit. 15 menit. Jadi kayak 1 tahun tuh ditutup dengan 15 menit itu. Sangat worth it ya.
Sangat worth it. Worth it dong, kan prosesnya panjang. Kakak dapat apa aja tuh? Maksudnya dari Tasik itu dapat penghargaan apa sih? Oh, aku nih Juara atau ada juaranya? nanti Apakah? sombong dong. Nggak apa-apa, emang wilayahnya sombong, Dapat penghargaan kah dari adanya Urfil ini atau Iya. dapat apa gitu? Iya, jadi kan kita panjang nih prosesnya dari Prevent 1, Prevent 2 sampai main event itu setiap event tuh pasti ada penghargaannya. Penghargaan, achievement gitu ya. Kalau aku sendiri tuh dapat Tasik Malaya, jadi nanti bisa dicek mesti ke Tasik Malaya. Aku udah kelas. Udah kelar sih, nggak usah lah ya. Oh, yang mau belajar mungkin kan, yang ini mau masuk. inspirasi Iya. gitu ya. Mencari dapat apa aja tuh Kak, penghargaan? Iya, jadi kalau Mustika Tasik Malaya sendiri sih dapat best boot pas Prevent 1 sama boot sepatu. Iya, jadi boot apa sih? Kayak meja, bukan apa ya? Bukan, itu pas Prevent 1 itu kayak ada tenan-tenan gitu. Oh, ya. iya, Kita per iya. kelas dapat tenan Tenan. terus dihias gitu, terus jualan makanan di situ, makanan khas Tasik gitu-gitu, makanan khas dari Cilok, kita tuh jualan kemarin es bojong. es bojong, Nggak belum sih? pernah nyoba aku juga. Bojong sama kelontong tuh enak banget. Best boot, terus apa lagi? Dapat yang pas di main event kita best performance itu aja. Best performance, berarti yang terbaik dari yang terbaik ya? Iya, yang 15 menit itu. Udah aku sombong. Hai. Gak apa-apa. Warga Urfil. Sombong itu yang berakibat Yap. kita jadi termotivasi untuk yang Iya. lebih baik lagi. Yang penting disombonginnya tuh yang udah ada. Iya, bukan yang Nggak ada. nggak ada, jangan gitu. Halu itu namanya. Oke, Ikom Urfil gitu. Berarti kakak ini udah semester berapa sekarang? Semester 1? 6. 6 ya? Tinggal berapa tahun lagi berarti di Ikom Telkom? Doain aja udah 1 tahun. Amin, Amin, 1 ya, tahun. Berarti 1 tahun lagi. lulusnya 4 tahun. 3 Iya, tahun 3 tahun setengah. 3 tahun. Oke lah, ini ada game sih, Iya. game mini game lah ya kalau di time zone tuh ya namanya. Ada mitos atau fakta? Wadaw. Mitos atau fakta di sini Kak Adel tuh tinggal jawab mitos nih. Iya. Tapi kasih alasan. Kayak kursi panas gitu. Ya enggak, ini enggak panas. Fanny Rose bukan? Bukan. Ini saya ini. Gitu. Apa? Siapa bingung mau ngomong apa? Jurnalisa saya. Oke. Kasih alasannya. Oh iya, katanya mitos fakta doang enggak? Mitos, fakta, misalkan. Terus alasannya. Oke. Kenapa saya memilih mitos? Banyak mau ya? Iya, bawa deh. Next, pertanyaan pertama. Siap. Gue dulu aja. Siap ya? Anak kuliahan adalah fase paling santai daripada di sekolah SMA. Fakta atau mitos? Hah? Maksudnya gimana Pak? Anak kuliah tuh lebih santai daripada anak SMA. Mitos atau fakta? Mitos lah. Terus kenapa mitos? Kalau SMA nih ya, kalian pasti ngerasain lah kalau SMA kita oke banyak belajar ini, belajar itu. A, B, C, D, E gitu. Tapi kan abis itu udah gitu bisa main, masih bisa Hang keluar, out with iya, some friends, or friends, you know what? Iya gitu lah. Jadi kalau misalnya kuliah tuh lebih ke apa ya? Tugasnya tuh lebih kompleks gitu, nggak cuma kita kan tugas SMA apa sih paling ngerangkum, terus ada di buku, ulangan, PR. di buku cetak ada pertanyaan dijawab gitu kan. Kalau di sini kan makalah, terus juga tugas gue Urfil tuh tugas kan. Tugas, oh iya maksudnya tugas ya? Iya, tugas mata besar tapi kuliah, ya? tugas besar. Terus juga bikin video lah, bikin film, malah di kom itu bikin buku, bikin majalah. Magazine buku banyak biografi sendiri guys. Sendiri? Sendiri. Tim nggak bentuknya? Enggak. Literally sendiri? Wah literally nggak tuh? Literally. Sendiri banget? Which is Wah nggak. Iya. Berarti mitos ya tentang Mitos. kuliah tuh lebih santuy. Jadi Nggak. kalau dipilih SMA atau kuliah? kalau santuinya SMA lah. SMA tuh. Itu masih chill. Kalian jangan lulus SMA karena SMA itu lebih enak. Jangan harus terus ke jenjang selanjutnya. Kadang tuh anak-anak tuh anak-anak nggak? Oh, anak-anak. Ibu dong nggak. Adik-adik tuh kayak mikirnya kayak pengen cepet lulus SMA gitu. Pakai baju bebas ke kampus. Nggak seenak itu guys, tapi seru kok kalau kalian sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan. Yes, bener banget. Jangan sampai salah Jurusan. kalau Exactly. salah soal nggak apa-apa ya. Next question. Yang kedua. Anak kuliahan tuh terdapat peraturan tidak tertulis kayak contohnya senior tuh selalu benar. Kalau ada senior tuh kayaknya harus puntang gitu. Itu benar atau nggak? Mitos atau fakta? Peraturan tidak tertulis ya? Yes. Apa ya? Kalau misalnya
fakta sih kayaknya. Oh, fakta itu. Iya fakta. Kenapa Tapi untuk ikom sendiri aku nggak merasakan sekali senioritas itu. Tidak ada senioritas di ikom. Di ikom nggak ada. Kayak gitu. Kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh? Soalnya ini ya salah satu, mungkin aku nggak ngejelek-jelekin orang di luar. Tidak ada yang menjelek-jelekan di sini. Tidak ada. Ini perspektif aku sendiri kalau. Yes, benar banget. Bener-bener. Opini Kak Iya. Adel. Opini. Jadi kayak maksudnya tuh kalau misalnya aku tuh salah satu alasan masuk Telkom kan swasta. Iya. Salah satunya adalah menghindari senioritas di negeri. Oh, karena konon dalam tanda kutip. Iya, tapi katanya sekarang sudah nggak begitu Udah sih. enggak lah ya, enggak ada. Cuma ya itu perspektif aku sendiri, jadi aku masuk ke swasta. Berarti adanya peraturan tidak tertulis, fakta tadi ya? Fakta, adalah beberapa. Ya, beberapa. Iya, itu mah bukan peraturan tidak tertulis sih, gimana etika kita ke orang aja. Orang yang harus baik, Iya. 3S lah pokoknya. Bukan peraturan tidak tertulis, lebih ke budaya. Kayak tadi aku bilang abang kakak. Mungkin iya. di luar sana kan nggak ada tuh. Kita harus ngomong abang kakak kan nggak ada. Oh iya benar. Pakai nama aja mungkin ya kalau di luar. Iya, itu aman deh gue. Pertanyaan ketiga. Ya Kuliah di jurusan yang salah nggak bakal sukses. Waduh. Kuliah di jurusan yang salah itu nggak akan sukses. Mitos. Mitos, kenapa tuh? Mitos. Jurusan yang salah tuh berarti nggak sesuai passion kita gitu. Yes, benar gitu. Kalau selagi menurut aku ya, kalau selagi kita berusaha kayak aku ya, bisa lah dibilang ini salah jurusan dari dokter coy. Oh iya. Dokter. Melenceng IPA. Saya gue nyuntik orang, ini gue bacot depan orang kan. Iya. Kayak beda banget. Selagi kita berusaha mencintai apa yang kita jalani, pasti tetap bisa. Bisa gitu ya, sukses dalam hal itu. Tapi kalau saran aku ya lebih baik mencari sesuai dengan passion masing-masing sih. Jangan kuliah tuh sampai kepaksa Iya. gitu ya, jangan beban jatuhnya. Jangan ikutin tren, ini orang Wah, ikutin tren. Mau diunpad. Mau ditahu Kamu ya? Enggak, aku. Oh, enggak. Aku mah ini sejati. Oke. Apa ayo Adidas tuh. Berarti apa tadi mitos ya? Mitos. Oh, mitos. Dikit lagi. Pertanyaan keempat. Oke. Anak kuliah tuh identik dengan boros dan suka makan Indomie, itu bener nggak? Mitos atau fakta? Kalau buat aku mitos ya. Kenapa mitos? Ih, nggak tahu ya. Aku tuh nggak suka Indomie guys. Nggak suka Indomie, tapi borosnya? Borosnya iya sih. Nah, itu fakta berarti, borosnya fakta. Kan kalau Indomie irit, kan gue nggak suka Indomie. Mirip. Oke. Berarti saya boros ya? Boros berarti boros. Iya. Kenapa bisa boros? Mungkin karena rantau tuh. Kan sendiri di sini. Maksudnya sedih. kalau di rumah kan dimasakin tuh kan. Masak. Kalau di sini? Sendiri. Kalau lagi ada waktu aja masak. Masak Indomie enggak? Enggak, kan nggak suka. Oh, nggak suka. Aduh kan. Masak omelet itu enggak? Ya nantilah ya saya masukin buat teman-teman saya. Berarti kalau misalkan anak kos tuh biasanya emang ini ya, awal bulan tuh Ya awal bulan tuh hedon, ya benar. makan McD, Betul. KFC. Iya. Tengah bulan, udah ini aja yang ada, ayam Iya, geprek. ayam geprek. Akhir bulan Proma, Sama Milanta, gitu-gitu kali ya. Gitu. Sih gue nggak sampai. Gitu sampai gitu. Kayak nggak tega di orang tua gue juga. Oke. Kamu yang kurus kayak gini? Aku ini nggak kurus, Oh. aku ini lagi masa diet, kemarin naik 0,5 kg kan, terus kayak panik gitu kan, pas nimbang kok naik, terus akhirnya ya udah jadi lagi diet. Minum cuma air putih. Sehat. Oke, next. Kalau anak ikom tuh katanya tuh ekstrovert gitu, sering ngomong, di mana aja tuh ngomong, katanya itu mitos atau fakta? Mitos sih. Mitos. Karena nggak semuanya ekstrovert, itu kan pribadi masing-masing ya. Nggak semua anak ikom tuh sebenarnya ekstrovert. Jadi aku banyak kok punya teman yang introvert. Maksudnya kita tuh ngomong di depan umum tuh bukan berarti kita semuanya cerewet, tapi suatu keharusan, suatu kewajiban. Emang kita kerjaannya ngomong gitu. Tapi nggak semuanya kayak kalau misalnya lagi di kelas doang mah nggak semuanya bacot ya, ada juga yang diem gitu. Jadi kalau kalian merasa kalian introvert tapi kalian suka ngomong depan orang, terus berpikir kreatif untuk menjual sesuatu, kalian masih cocok kok masuk ikom gitu. Cocok. Bagi kalian yang punya passion nge-branding produk mungkin bisa banget masuk di ikomnya Telkom. Telkom. Tidak di tempat lain. Tidak di tempat lain. Only one in the ikom. Yes. Next, terakhir nih. Anak ikom tuh kebanyakan anak hits, cogan, selebgram, seleb YouTube, YouTuber. Itu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa tuh fakta?
Tapi bukan saya ya guys. Bukan. Saya biasa aja gitu. Iya, jadi kayak di Telkom tuh banyak yang apa namanya jebolan Indonesian Idol, X Factor ada. Ya walaupun nggak kayak Mariola gitu ya enggak. Cuma pernah masuk TV lah setidaknya. Ada gitu logo RCTI Live gitu. Oh. Iya, terus ada juga X Factor, terus Faktor yang muter-muter gitu kan? Yang kalau ngeri. Iya betul. Oh gitu. Terus terus muter. Iya. Ada apa lagi? Indonesian Idol, X Factor. Ada selebgram juga. Banyak selebgram, iya nggak yang kayak Keanu juga, cuma ada lah yang endorse tiap hari itu ada. Masuk gitu di SG-nya tuh titik gitu. Iya, ada. Berarti itu fakta. Fakta, cantik-cantik anak ikom guys, ganteng-ganteng juga. Ya saya butiran debu. Aduh, kami mah apa tuh ya hashtag kami mah tidak apa-apa. Ya, berarti nggak apa-apa, yang penting otak. Oh iya, yang tujuannya kuliah apa? Tujuannya kuliah apa? Cari kerja. Cari kerja dan soft skill. Kalau mereka kan punya kesempatan lebih gitu, udah punya kerjaan sekarang. Bagus guys. Semangat. Bagi-bagi kali jobnya. Jangan gitu kak. Biar rezeki nggak ada yang tahu kak. Iya. Soalnya Oke, mau nanya nih. Kan kakak tuh tadi tuh Urfi, Ikom. Prospek kerjanya kemana sih sebenarnya? Kalau lulus keluar dari Telkom tuh mau kemana gitu? Kalau ini aku kan belum kerja ya, aku masih kuliah, jadi kayak ngelihat cutting aku aja. Mereka tuh lebih banyak ke kalau misalnya bagian perusahaan tuh pasti di bagian marketing. Ada juga yang bagian HRD, terus customer care gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener yang frontline-nya perusahaan. Jadi kayak istilahnya kalau marketing itu kan mukanya perusahaan. Kebanyakan mereka pasti akan di bagian itu lah PR, terus juga banyak kok yang jadi news anchor, baca berita gitu ya. Kebanyakan sih di perusahaan di bagian marketing atau enggak PR. Oke. Tuh. Lumayan juga berarti ya, kayak apa ya, kerjanya bagus. Menjanjikan sekali ya. Karena walaupun kalian bisa buat robot misalnya, misalnya buat robot atau misalnya buat bisa bikin sesuatu lah produk, kalau misalnya nggak ada yang bisa mengkomunikasikan suatu produk itu kepada masyarakat, nggak ada yang bisa bakal tahu produk itu apa gitu. Sama dengan nol besar berarti. Iya. Sewa apa tuh in which channel? Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Itu waktu itu aku pernah baca buku gitu sih dari Harold Laswell Mas Ati. Iya benar, pintar banget sih kamu. Sewa in which channel to whom with what effect. Artinya artinya apa? Jadi komunikasi itu bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada seseorang melalui sebuah media dengan dampak tertentu. Ih, pintar ya. Itu dia. Berarti komunikasi itu penting dalam hubungan juga penting ya nggak sih? Iya. Kalau kalian pacaran kan berkomunikasi. Intinya tuh komunikasi sebenarnya. Sebenarnya komunikasi itu dasar dari semuanya. Ya. Pokoknya ada dampak, ada efek, itu komunikasinya berhasil berarti gitu ya. Terakhir nih kak, pesan-pesan buat maba-maba nih, adik-adik yang mau masuk kuliah tapi masih bingung, gimana tuh pesannya? Iya, jadi menurut aku kalau misalnya kalian masih sekarang tuh masih bingung mau masuk apa, kalian tuh benar-benar cari apa yang kalian pengenin, apa yang kalian suka. Karena kalau kalian suka dan ngejalaninnya itu juga pasti bakalan enjoy banget gitu loh. Terus perbanyak cari informasi, ini salah satunya media informasi yang bagus banget buat kalian bisa tahu sebenarnya tuh apa sih jurusan yang kalian pengenin itu gitu. Tadi kan aku udah cerita tentang ilmu komunikasi, semoga bisa membantu teman-teman semua yang pengen masuk di jurusan ilmu komunikasi, khususnya Markom Telkom ya. Sip, Markom Telkom ilmu komunikasi, terbalik. Ilmu komunikasinya Markom Telkom University tentunya. Oke, nggak kerasa ya udah lama ya kita ngobrol ya. Ini udah mulai seret. Nanti dari sana ada singkutang yang bawain. Singkutang si Bapak gitu ceritanya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Adel. Terima kasih untuk waktunya dan tempatnya juga. Terima kasih. Buat kalian yang masih bingung, pokoknya pantengin terus aja di Instagram kita atau di YouTube kita di Kuliahan. Pokoknya rencanakan kuliahmu sekarang. Oke. Kalau gitu Radinya pamit undur diri, Kak Adel juga undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.